Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmawati dari jurusan Manajemen Bisnis tahun 2020-2021. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia guna untuk melengkapi ujian akhir semester. Saya berada pada KJ 18. NIM 20200101371. Materi yang akan saya presentasikan kali ini adalah mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mungkin kalian masih ada yang tidak paham atau tidak mengerti mengenai siapakah yang meresmikan PUEBI atau perbedaan PUEBI dengan EYD, serta bagaimana cara pemakaian huruf pada PUEBI. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 telah menghasilkan naskah yang ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada 3 hal perubahan yang terjadi pada PUEBI. Yang pertama meliputi penambahan huruf diftong. Yang kedua ada penggunaan huruf tebal, serta yang ketiga menggunakan huruf kapital. Yang pertama kita akan bahas mengenai huruf diftong yang ditambahkan ke PUEBI adalah EI atau E. Karena bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa asing. Contohnya kata survei, E. Selanjutnya yang kedua ada perubahan juga terjadi pada penggunaan huruf kapital yang dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring serta untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Selain itu digunakan untuk menegaskan pada sebuah tulisan atau istilah yang telah dimiringkan. Selanjutnya yang ketiga ada pada huruf kapital. Pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya tidak diatur bahwa unsur julukan ditulis dengan awal huruf kapital. Kini awalan atau aturan tersebut terdapat pada PUEBI. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pedoman ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan abjad. Yang kedua, persekutuan, yaitu pemisah suku kata. Yang ketiga, penulisan huruf besar. Yang keempat, penulisan huruf miring. Yang kelima, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, gabungan kata. Yang keenam, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang ketujuh, penempatan tanda baca atau punktuasi. Di antaranya, yang pertama ada tanda titik, yang kedua ada tanda koma, yang ketiga tanda titik 2, yang keempat tanda titik koma, yang kelima titik-titik atau elipsis, yang keenam tanda tanya, yang ketujuh tanda seru, ke-8 tanda kurung biasa, ke-9 tanda hubung, ke-10 tanda pisah, ke-11 tanda petik tunggal, ke-12 tanda petik ganda, 13 tanda kurung siku, 14 tanda ulang angka 2, dan yang terakhir ada tanda apostrof. Selanjutnya membahas mengenai pemakaian huruf kapital. Sebagian huruf pertama kalimat berupa petikan langsung, seperti contoh pemerintah menjelaskan. Strip, pulau-pulau terdepan di perbatasan hendaknya mendapatkan perhatian khusus. Nah, selanjutnya sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata ganti stripnya, kayak Tuhannya, kepadanya. Nah, contohnya pemerintah memberikan anugerah kepada Mahaputra Yamin. Nah, di sini huruf kapitalnya itu
berada pada kata pemerintah Mahaputra Yamin. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya, surat saudara sudah saya terima. Di sini ada huruf kapital di mana kata surat dan saudara. Nah, kata saudara ini berarti menyatakan hubungan kekerabatan orang tersebut. Selanjutnya ada jika tidak diikuti oleh nama orang atau nama wilayah, nama gelar, jabatan, dan pangkat itu harus ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, seorang presiden akan diperhatikan oleh rakyatnya. Selanjutnya ada dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, biasanya umat Islam seluruh dunia merasakan sangat berbahagia pada hari Lebaran. Selanjutnya ada dipakai sebagai huruf pertama nama resmi, badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumentasi resmi. Contohnya pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan huruf miring. Dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, bahasa yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Contohnya, buku Negara Ketagama dikarang oleh MPU Prapanca. Yang kedua, berita itu sudah saya baca dalam surat kabar Angkatan Bersenjata dan Republika. Yang selanjutnya itu penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri. Kata turunan, imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkaian dengan kata dasarnya. Gabungan kata hanya mendapatkan awalan atau akhiran. Awalan atau akhiran itu ditulis serangkaian dengan kata yang bersangkutan saja. Contohnya, bentuk kata tidak baku dan bentuk kata baku. Bentuk kata tidak baku ada di spasi didik. Maka bentuk kata bakunya itu dididik tanpa spasi. Yang kedua itu ada ke spasi sampingkan, tapi kata bakunya itu kesampingkan, tidak menggunakan spasi juga. Yang ketiga itu ada bentuk tidak baku berterima kasih. Nah, beda dengan yang sebelumnya, tidak memberikan spasi, tapi bentuk kata ini harus menggunakan spasi setelah kata terima spasi kasih. Jadi, berterima kasih. Selanjutnya ada penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya dibagi atas dua golongan besar. Yang pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti resolve, shuttlecock. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan agar ejaan asing hanya diubah seperlunya hingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Di samping itu, akhiran yang berasal dari bahasa asing diserap sebagian menjadi kata yang utuh. Contohnya, pertama, kata asing risk, penyerapan salah, resiko, penyerapan benar, risiko. Yang kedua ada sistem, penyerapan salah, sistem, tapi penyerapan benarnya adalah sistem. Yang ketiga, teknologi, penyerapan salah, teknologi, tapi yang benarnya adalah teknologi. Yang terakhir ada percentage, penyerapan salahnya itu prosentase, tapi yang benarnya itu adalah persentase. Selanjutnya pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik, akhiran singkatan nama orang, singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan, singkat kata atau ungkapan yang sudah umum yang ditulis dengan huruf kecil pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di belakang judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustri tabel, dan sebagainya.
dan di belakang alamat pengirim dan tanggal sesuai serta di belakang nama dan alamat penerima surat. Contohnya ini yaitu ada S.T. spasi Alis Jahbana merupakan sastrawan tahun 1930-an. Yang kedua itu ada contoh pasien nomor 17 ditangani oleh Dr. Budi Satria. Selanjutnya ada tanda koma digunakan di antara unsur dalam suatu pemerintahan atau pembilangan. Digunakan untuk memisahkan kalimat setara satu dari kalimat setara berikutnya, untuk memisahkan anak kalimat dari induk, dan digunakan di belakang kata atau ungkapan berhubungan antar kalimat. Contohnya itu, dia memberikan aba-aba, titik 2, 1, 2,3, tanda seru. Yang kedua, dia bukan mahasiswa Jayabaya, melainkan mahasiswa Atmajaya. Nah, selanjutnya ada tanda pisah, strip, membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat, menegaskan adanya oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas dan dipakai di antara dua bilangan atau tanggal. Contohnya, pemerintahan Habibie Mei 1998 sampai Desember 1999. Selanjutnya ada tanda petik yang dipakai untuk pengapitan petikan langsung, judul syair, karangan, istilah yang mempunyai arti khusus atau kurang dikenal. Contohnya, kata Hasan, saya ikut. Sajak aku, ditulis oleh Khairil Anwar. Artikel yang ditulis Umar berjudul Kekuasaan. Nah, di sini kata Hasan petik saya ikut itu menyatakan petikan langsung. Jadi Hasan ngomong. Nah, kalau dalam novel gitu ditulis lagi, dia akan bertulisan kayak kata Hasan, saya ikut. Nah, selanjutnya itu ada sejak aku, itu juga masuk ke dalam tanda petik. Itu karena itu termasuk dalam judul syair. Lalu ada artikel yang ditulis Umar berjudul Kekuasaan, itu termasuk karangan atau istilahnya mempunyai arti khusus atau kurang dikenal. Yang kelima itu ada garis miring, dipakai untuk menyatakan dan atau per yang artinya tiap tahun akademik atau tahun ajaran atau tahun kawim. Nomor rumah setelah nomor jalan. Nomor surat, contohnya seperti presiden atau wakil presiden dapat memimpin sidang kabinet. Yang kedua, harga laptop 5 juta per unit. Terakhir itu ada surat itu bernomor 31 garis miring A garis miring 4 garis miring 2015. Nah, cukup sekian lah ya presentasi kita. Dan di sini ada satu latihan soal, ada tiga. Yang di sini pertanyaan pertama itu siapakah yang meresmikan PUEBI? Jadi yang meresmikan PUEBI itu adalah Anies Baswedan yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Selanjutnya ada bagaimana penulisan tanda koma, pemisahan kalimat dan induk kalimat. Ya, tanda koma harus digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat, biasanya anak kalimat didahului oleh kata penghubungan bahwa, karena, agar, sehingga, walaupun, apabila, jika, meskipun, dan sebagainya. Misalnya, apabila belajar sungguh-sungguh, saudara akan berhasil dalam ujian. Yang kedua, karena harus ditandatangani oleh gubernur, surat itu ditulis di atas kertas berkepala surat resmi. Yang ketiga ada jika kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, jelaskan perbedaan EYD dan PUEBI. Perbedaannya sangat signifikan, salah satunya bergantinya kosakata yang tadinya kita menyerap unsur asing menjadi bahasa Indonesia. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.